Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin ya ke part 2. Jadi tadi yang part pertama itu lagi sampai pembahasan EKG atau ECG sama aja. Jadi lagi sampai pembahasan kompleks QRS. Jadi Q yang pertama adalah Q yang turun, kemudian R itu gelombang yang naik, dan S adalah gelombang yang turun pertama setelah pertama naik gitu ya. Kalau ada naik yang kedua berarti R aksen, kalau ada turun lagi berarti S aksen, tapi jarang sih untuk S aksen. Biasanya adalah R aksen, dan untuk penggunaan huruf kapital atau huruf non kapitalnya itu disesuaikan dengan tinggi ke atasnya. Jadi kalau lebih dari 5 kotak kecil maka menggunakan R-nya itu atau semua hurufnya itu ditulis kapital. Sedangkan kalau cuma kurang dari 5 berarti ditulis tidak kapital gitu ya. Kemudian untuk normalnya lebarnya sendiri intinya nggak boleh terlalu lebar. Untuk ukuran pastinya mungkin 3 sampai 5 kotak kecil gitu ya. Kurang tahu ya untuk detailnya. Intinya yang dilihat adalah di sini adalah bentuk-bentuk dari patologis dari QRS itu. Nah, di sini ada 4 manifestasi klinis yang bisa kita identifikasi dari kompleks QRS ini. Jadi yang pertama adalah left ventricle hypertrophy, yang kedua adalah right ventricle hypertrophy, yang ketiga adalah RBPB, dan yang keempat adalah LBPB. Jadi yang pertama langsung aja untuk LVH, jadi untuk left ventricle hypertrophy. Ini banyak sekali kriteria yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis atau melihat kalau ini tuh LVH. Salah satu yang paling simpel adalah kriteria ketika di gelombang S1 les di V1, mohon maaf, dijumlahkan dengan gelombang R pada V5 itu lebih dari 35 kotak kecil. Kemudian ada juga kriteria yang dia itu menggunakan sistem scoring, dimana kalau sistem scoring itu 4 maka dia adalah probable statusnya. Sedangkan kalau sistem scoringnya kurang masih 5 maka dia udah 5 ya, sorry. Maka dia udah bisa ditegakkan diagnosis dia itu menjadi LVH. Sedangkan kalau RVH ini bisa dilihat di beberapa lead hanya dari bentuk patologisnya saja. Jadi RVH ini bisa dilihat di lead V1 dan V5 atau V6 dengan dibandingkan rasio R banding S-nya. Jadi diingat-ingat ya, untuk RVH ini malah lebih mudah untuk kita identifikasi karena hanya melihat di dua lead, yaitu V1, V5, dan V6. Untuk V1 itu perbandingan tinggi gelombang R, entah itu defleksi ke atas maupun defleksi ke bawah, dibandingkan dengan gelombang S, tapi yang lebih dominan adalah R. Oh mohon maaf, kalau misalkan R berarti jelas ke atas ya. Kalau yang ke bawah adalah Q ya berarti, atau kalau nggak gitu S. Jadi kalau di lead V1 dominan R-nya lebih banyak daripada S dan rasionya lebih daripada 1, itu udah bisa ditegakkan menjadi right ventricle hypertrophy. Alternatif lain kita bisa melihat di lead V5 dan V6. Di situ kita bisa menemukan kebalikannya, di mana yang S itu lebih dominan di sini. Jadi gelombangnya untuk R-nya naiknya mungkin defleksinya sedikit, tapi defleksi ke bawahnya untuk S-nya lebih besar. Dan rasio R banding S, otomatis S-nya kan sebagai penyebut ya. Nah kalau penyebutnya lebih besar berarti lebih besar dari pembilangnya, maka jelas nilainya kurang dari 1 atau lebih kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai R per S-nya lebih kurang dari 1 di lead V5 dan V6, atau rasio R banding S lebih dari 1 di lead V1, maka itu bisa ditegakkan sudah bisa kita identifikasi menjadi right kanan ventricle hypertrophy. Yang ketiga dan keempat adalah LBPB dan RBP. Jadi LBPB itu hanya kita lihat dari V1 dan V2 sampai V1 V2, dan kita juga bisa melihat langsung ke V6.
Jadi untuk V1 dia itu nggak ada gelombang R, jadi gelombang QS ya, dan itu dalam. Untuk V1 itu QS. Habis itu kalau yang di V5 V6 dia itu ada bentuk seperti naik ke atas gitu ya untuk refleksinya, seperti bentuk pulsus apa ya nih, pokoknya yang naik dia itu LBBB. Kalau LBBB itu justru lebih gampang ya, dimana bentuknya adalah RS R aksen, artinya nggak ada gelombang G di situ. Jadi dia naik turun naik, ini di lead V1 sampai V3. Terus yang di V6 dia itu ada gelombang S nya itu ke bawah gitu ya, gelombang S nya ke bawah. Jadi itu adalah perbedaan LBBB dan LBBB. Nah, gelombang S ke bawah ini bisa juga di lead 1 dan juga AVL juga bisa. Di lead benar, yaitu di lead lateral 1 AVL dan V5 V6. Ya, jadi itu aja sih yang bisa dilihat dari GRS kompleks. Jadi saya ulang, jadi yang pertama adalah LVH tadi, left ventricular hypertrophy. Banyak sekali kriteria skor, bisa menggunakan gelombang S di V1, ditambah gelombang R di V5 atau V6 lebih dari 35 kotak kecil. Atau bisa juga menggunakan kriteria yang dia itu berbasis scoring point. Kalau misalkan 4 probable, yang 5 itu adalah udah pasti. Di sini kita nggak perlu ngafalin banyak kriteria scoring ya, karena nanti di belakang itu juga banyak kriteria scoring untuk mendiagnosis. Contohnya kriteria scoring untuk mendiagnosis dari PCR atau penyakit jantung rematik, terus kriteria diagnosis dari EI, endocardium infection gitu ya, itu juga ada kriteria diagnosis, dan masih banyak kriteria lain. Ini nggak perlu terlalu dihafal. Di situ yang kalau RVH itu kita bisa lihat di 2 lead aja, yaitu di V1 atau V5 V6 ya. Dari right ventricle hypertrophy kalau di V1 ya, dia itu kita lihat apa sih yang di situ, kita lihat dari gelombang R dan S. Kalau di V1 untuk gelombang R-nya itu lebih dominan dari S, hingga rasio R per S itu lebih dari 1. Kalau di lead V5 V6 dia itu gelombang S-nya yang justru lebih dominan, jadi penyebutnya lebih besar, maka rasio R per S-nya kurang dari 1. Lalu ada LBBB dan RBBB. Untuk live BBB ya, dia itu dilihat aja dari V1 dan juga ada dari V6 nya ya. Kalau di V1 dia tuh dalam, jadi ke bawah ya, dalam, nggak ada R-nya, jadi GS yang dalam. Sedangkan kalau di V6 nya itu dia tuh naik ke atas dan ada membentuk kayak lancip-lancip. Nah, kita hafalin yang RBBB aja atau right BBB. Jadi dia itu kita bisa lihat di lead V1 sampai V3 ya, bentuknya adalah RSR, jadi naik turun naik gitu. Dan juga ada gelombang S yang deep ke dalam, jadi slurred, jadi membentuk lengkungan gitu ya. Itu di regio yang 1 AVL, berarti regio lateral ya, 1 AVL V5 V6 yaitu di lead itu ada terjadi slurred atau membentuk O. Ini dari kompleks GRS. Setelah melihat dari kompleks GRS, kita melihat segmen ST. Di situ bisa menjadi ST elevasi dan ST depresi. Kita mengukurnya dari apa? Kita mengukurnya dari G point. Itu bisa karena iskemi, bisa karena injury, bisa juga karena nekrosis. Kalau iskemi itu berarti karena mungkin penyumbatan ya, aterosklerosis. Kalau injury mungkin itu karena trauma, sedangkan kalau nekrosis itu mungkin karena kerusakan. Ini yang ada yang upsloping, downsloping sama horizontal. Tapi biasanya sering terjadi adalah downsloping dan horizontal. Kalau upsloping itu dia tuh nggak spesifik. Kenapa dia nggak spesifik? Karena pada kondisi olahraga itu juga bisa terjadi upsloping. Ini lebih untuk depresinya, jadi bisa
down sloping atau yang horizontal. Kalau misalkan STEMI yang kita bahas lebih lanjut lagi di di topik ACS, akut coronary syndrome. Dan biasanya akan terjadi yang namanya periode evolusi. Ya, evolusi itu adanya munculnya gelombang Q. Ya, jadi kan awalnya ST elevasi, kemudian nanti lama-lama muncul gelombang R-nya semakin menurun, kemudian T-nya akan menjadi kan awalnya tinggi akan menjadi datar gitu ya, dan muncul gelombang Q. Kalau misalkan ini terjadi ketika adanya reperfusi, jadi terjadi evolusi ketika dilakukan tindakan reperfusi. Apa itu reperfusi? Ya nanti kita akan bahas di yang ACS aja. Kemudian kalau misalkan nggak dilakukan reperfusi, maka akan terjadi kehilangan gelombang R. Jadi gelombangnya adalah QS aja, dan itu udah kondisi yang artinya apa? Artinya udah telat gitu ya, tidak segera dilakukan reperfusi, dan itu sudah menjadi infak yang lama, jadi udah berusia tua atau berusia yang udah menetap gitu di dalam tubuh. Jadi itu kesimpulannya. Jadi yang pertama, kalau misalnya ada ECG, kita cek dulu dari kalibrasinya. Normalnya kecepatannya adalah untuk lebarnya adalah 25 second, dan untuk amplitudo ke atasnya adalah 10 ya. Jadi satu kotak kecil itu yang pinnya lebarnya adalah 0,04 second, sedangkan yang ke atasnya adalah 0,1 milivolt untuk amplitudonya. Habis itu dicek juga ritmenya, apakah ritme sinus atau enggak. Ciri ritme sinus ada 4. Yang pertama adalah BPM-nya, beat per menitnya adalah 60/100. Habis itu di setiap gelombang P diikuti QRS kompleks, jadi nggak ada P yang hilang. Kemudian jarak antara PR interval itu konstan ya, dan P selalu positif di lead 2. Habis itu dicek juga yang ketiga adalah HR. Ini pengecekannya bisa dengan metode 300 per kotak besar atau 1500 per kotak kecil, atau yang terjadi selama 6 detik dikalikan 10 gitu ya. Dan harus dipastikan tadi itu untuk irama apakah sinus atau enggak. Udah ya. Habis itu interval, kita cek intervalnya. Oh ya, ini lupa untuk dicek aksisnya ya. Aksisnya dicek baik secara aksis frontal maupun aksis horizontal. Aksis frontal selalu itu kita pakai sistem kuadran ya, sumbu X sumbu Y. Kuadran 1 0 sampai 30 itu normal, 30 sampai 90 di kuadran 1 itu left ya, left atrial deviation. Terus yang kuadran 2 itu atas, kemudian kuadran 3 itu right atrial deviation, sedangkan kuadran 4 itu normal. Diceknya dengan lead 1 AVL, dan kalau misalkan rancu di kuadran satunya, kita bisa kasih bantuan atau minta bantuan dari lead 2, kita interpretasikan juga. Jadi kalau dari horizontal itu normalnya akan terjadi perpindahan ya, maksudnya transisi gitu di V3 dan V4. Kalau kurang dari V3 dan V4, dari V3 V4 transisinya itu, maka itu akan menjadi perputaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Karena ini kita lihat dari bawah gitu. Kalau yang di atas V3 V4 artinya di V5 di V6 itu ya, itu dia tuh searah jarum jam, maka terjadi rotasi di situ. Kemudian di gelombang P, kita lihat gelombang P itu ada abnormalitas atau enggak. Di situ ada P mitral dan juga ada P pulmonal. Dan apa sih ciri khas dari gelombang P tadi? Gelombang P itu akan selalu positif ya di lead 2, 3 dan AVF. Sebentar saya cek dulu. Iya betul, jadi di 2, 3 dan APF itu gelombang P. Kemudian nanti bisa dilihat ini patokannya. Kalau misalkan P pulmonal itu berarti P-nya adalah tinggi ya, maka dia itu akan muncul gangguan di atrium kanannya, misalkan enlargement gitu ya. Ini mungkin berisik suara kertas. Enlargement. Kalau misalkan P mitral atau bentuknya M, yaitu akan terjadi left LAE. Ini dari gelombang P, jadi segmen PR itu akan derajat ditentukan ada AV block di situ. AV block derajat 1, 2, 3 gitu ya. Dan tadi udah dijelaskan di video sebelumnya.
Habis itu dilihat dari kompleks KRS tadi ada 4 yang harus diidentifikasi ya. Apakah LVH, apakah FVH, apakah LBBB, apakah RBBB. Setelah itu dari kompleks KRS jadi segmen ST itu dilihat apakah depresi atau invert. Apakah di situ ada evolusi, di mana terjadinya ST elevasi itu nanti akan kita bahas lebih dalam saat di ACS atau IMA ya, kebanyakan istilah tapi intinya sama. Dan yang terakhir adalah disamakan dengan yang namanya ECG sebelumnya kalau ada gitu. Dan selanjutnya kita udah bahas semua tentang ECG top dan ada segmen bonus. Di sini kita akan bahas yang namanya prematur kompleks. Jadi apa sih prematur kompleks? Yaitu depolarisasi yang muncul lebih awal sebelum waktunya. Dan prematur kompleks ini bisa karena atrial, junctional atau ventrikular. Dan dia bisa univokal atau multivokal. Jadi kalau univokal itu prematurnya ya sama, bentuknya sama. Kalau multivokal dia itu prematurnya bentuknya beda. Ada prematur A, prematur B, ada gelombang prematur yang satu, prematur yang kedua, dan antara 1 dan 2 itu bentuknya beda. Terus ada yang namanya bigemini, trigemini, quadrigemi, koplet, triplet itu nggak usah pusing ya. Jadi bigemi itu artinya normal PVC, normal PC, PC aja ya. Jadi PC kan bisa PAC, PCC, PVC. Nggak usah bingung, PAC itu prematur atrial kompleks. Kalau PCC prematur junctional kompleks. Kalau PVC prematur ventricular kompleks gitu ya. Intinya sama prematur semua, artinya belum waktunya muncul depolarisasi, tapi muncul biasanya ada T yang langsung nggak nyambung ke P yang PC tadi. Sudah unipolar, bigemini, trigemini, quadrigemi, koplet, triplet. Ya. Gitu aja, tapi terus di sini tuh ada yang kan ada kompensasi ya. Jadi tubuh itu kan mengkompensasi, ada yang komplit, ada yang incomplete. Kalau yang incomplete itu jadi intinya kalau ada PC atau baik itu PVC, PCC, PAC, kita ambil jarak gitu ya. Jaraknya itu adalah dari gelombang P-nya, gelombang P yang jadi ada misalkan ada PVC gitu ya. Terus kita ambil jarak PVC kan ada gelombang P-nya, ada segmen R-nya. Nah, kita ambil jarak ke gelombang R yang pertama setelah PC itu, kita tarik garis. Nah, dari gelombang R kan ada gelombang, ada P-nya. Nah, P-nya dari PVC sama PAC atau PCC, P-nya di situ. Ditarik garis ke P pada gelombang R pertama setelah PCC. Ditarik di situ, itu kita kodein dengan C. Di situ kita cari sebelum PC prematur kompleks itu ada gelombang R yang normal lagi, di situ ada gelombang P-nya. Nah, gelombang P pada R interval R yang normal pertama sebelum PC itu kita tarik garis dan itu B. Ini kita ambil lagi lebih ke depan lagi jadi yang gelombang R yang kedua sebelum adanya PC. Di situ ada gelombang P-nya dan itu kita kasih kode dengan A gitu ya. Jadi ini agak ribet. Nah, kalau yang incomplete itu A plus B kurang dari B plus C kurang dari 2A gitu ya. B plus C kurang dari 2A itu tidak lengkap atau incomplete. Kalau yang complete berarti B plus C sampai dengan 2A gitu. Itu logikanya kayak tadi. Terus kita bahas satu-satu. PAC, PCC, prematur atrial kompleks, prematur junctional kompleks, dan prematur ventricular kompleks. Nah, kalau PAC itu oke, kita
Bentar, saya baca dulu. Kalau PAC itu abnormal P wave usually followed by normal QRS complex. Post extrasystolic pause may be present. Conductor apparently usually RPP morphology non conductor. They was still incomplete. Jadi di situ ada normal, habis itu ada PAC. Jadi setelah PAC, di situ ada jarak dikit, terus di restart lagi, artinya kembali normal, muncul lagi PAC-nya. Dan ternyata di sini untuk PAC-nya adalah bentuknya sama. Dan kalau PJJ ini nggak ada gelombang P-nya. Jadi yang dilihat adalah di sini misalkan ada normal PQRS, itu langsung QRS, itu berarti prematur junctional complex. Jadi untuk PJC sendiri kan dari PR-nya itu kalau ini P itu ada preeksitasi, ada juga PJC, tapi kalau PR yang melebar itu AV block. Nah, PJC ini ketika menyempit tadi, jadi PQRST langsung QRST gitu, nggak ada gelombang P-nya. Selanjutnya adalah PVC. Nah, PVC ini dia itu ada dua yang berbeda gitu ya. Ada PVC yang berbeda. Jadi ada dua, terus bentuknya adalah beda. Yang pertama tadi kan sama yang PAC. Dan PAC itu incomplete, jadi B plus C-nya kurang dari 2A. Kalau yang PVC, B plus C-nya itu sama dengan 2A dan complete. Lalu ada discordancy, dia adalah untuk ke atasnya, misalkan R-nya ke atas, maka ST sama TDBC-nya ke bawah. Kalau misalkan R-nya gelombang S ya, jadi QRS ini ya. Kalau QRS-nya yang dominan adalah R, artinya dia ke atas, maka ST dan T invertnya itu dia akan ke bawah. Jadi depolarisasi dan repolarisasinya itu akan berkebalikan. Sedangkan kalau misalkan ini gelombang S yang ke bawah, maka ST dan T invertnya bisa jadi ke atas. Dan itu ada namanya single, sama aja sih. Single, bigamy, koplet, triplet kayak gitu ya. Nah, kalau 4 ya ada 4 divisi lebih itu udah masuk ke NSVT. Apa tuh NSVT? Nanti akan kita bahas di tentang aritmia aja. Terus kalau misalnya udah nggak beraturan, dia itu adalah sustained VT, SVT. Terus kalau itu juga berbeda dikit dengan ventricular fibrillation ya. Jadi ventricular fibrillation itu udah nggak rata bentuk-bentuknya gitu. Itu adalah prematur kompleks. Jadi kompleks atau depolarisasi yang muncul sebelum waktunya. Jadi makanya segala sesuatu yang mendahului takdirnya itu nggak bagus ya. Atau dipaksain duluan itu apa ya, rasanya kayak memaksa gitu. Kayak contoh sekarang lagi kuliah terus tiba-tiba mikir tentang lain-lain nih yang aneh-aneh, itu kan malah nggak fokus ya. Atau contohnya lagi kalau misalkan lagi kuliah gini malah melakukan sesuatu yang memang waktunya itu udah yang lalu-lalu aja gitu. Contohnya ya kayak sekarang terus tiba-tiba touring bareng sama mungkin teman SMP itu udah berlalu, masa itu udah di SMP SMA aja gitu. Cuma sampai gara-gara kayak gitu jadi keganggu kuliahnya, apalagi sampai ada insiden-insiden yang justru menghambat perkuliahan, itu kan rugi banget gitu. Oke, kita tadi itu prematur kompleks, ada PAC, PVC, PJJ, ada discordance, apa tadi? Aduh lupa guys. Discordance, dan juga ada SVT, NSVT, ada VF gitu ya. Itu kayak pembandingnya gitu. Ada bigemini, trigemini, quadrimini, koplet, triplet gitu. Intinya ya sama aja, dia tuh kalau PAC itu berarti ada SA node yang di restart, jadi P, QRS, T, terus ada PVC, PAC di situ, dan PAC-nya itu sama. Maksudnya bentuk PC-nya sama, terus
normal lagi, PAC lagi gitu. Terus kalau PJC itu ada PC-nya yang nggak ada P-nya, jadi PQRST QRST PQRST QRST gitu. Kalau itu kalau Big Mini ya tergantung, pokoknya PJC-nya nggak ada gelombang P-nya. Kalau PVC itu lebih simpel karena ada PVC yang PC-nya itu bentuknya berubah gitu, berbeda satu sama yang kedua, mungkin yang ketiga juga berbeda gitu, dan dia itu komplit, jadi B plus C sama dengan 2A ya tadi. Kayak tadi kalau ada PVC terus kita cari satu gelombang R di belakangnya, dia di satu siklus itu ada P-nya, nah P-nya kita tarik garis dengan P yang punyanya PC tadi, itu C, terus cari satu R di depannya, ada P-nya, P-nya dengan P-nya yang R yang normal di depannya, tepat satu di depannya, ditarik tepat di belakangnya, itu jadi B, terus yang A itu cari depannya lagi, jadi yang P yang pertama sebelum itu ditarik dengan P, gelombang P yang depannya lagi, itu jadi A gitu. Itu ada discordance, jadi kalau berkebalikan misalkan GRS-nya yang dominannya R, maka ST dan T-nya itu invert elevasi ke bawah. Kalau yang searah berarti bukan discordance, nggak tahu, lupa guys namanya. Jadi misalkan kalau GRS-nya dominannya S atau ke bawah, maka ST-nya depresi, T-nya invert ke atas gitu. Udah sih gitu aja dari part 2 ini, jadi semoga bisa buat semoga saya paham gitu ya. Terus ya udah gitu aja, makasih dan see you in next part. Thank you.